Saudara, saya mau bertanya. Saudara itu menikah supaya bisa dicintai, atau saudara sudah dicintai lebih dulu baru mau menikah? Mana yang betul? Menikah supaya dicintai, atau sudah dicintai baru menikah? Yang mana yang benar? Rocky, yang benar yang mana? Kamu menikah sama ibu karena mau dicintai? Atau sudah jatuh cinta dulu baru menikah? Yang mana yang benar? Jatuh cinta dulu. Jatuh cinta dulu baru menikah. Betul kan? Makanya ada lagu jatuh cinta berjuta rasanya. Itu ada lagunya dulu. Zaman bahala dulu, zaman jadul, ya kan? Jadi jatuh cinta dulu, baru menikah. Bukan yang menikah supaya dicintai, tapi sudah dicintai baru menikah. Dan sebetulnya baptisan juga demikian. Persis seperti marriage, saudara. Saudara dibaptis supaya bisa beriman, atau sudah beriman dulu baru mau dibaptis? Mana yang betul? Sudah beriman baru dibaptis. Bukan saudara dibaptis supaya bisa beriman. Seperti pernikahan itu bukan supaya saudara dicintai baru saudara mau menikah, tapi saudara sudah dicintai baru menikah. Saudara sudah percaya baru dibaptiskan. Jadi saudara dikasih Tuhan, inilah tema utama khotbah yang akan saya sampaikan pada siang hari ini. Sida-sida yang saudara baca tadi, dia sudah beriman lebih dulu, barulah dia minta dibaptiskan. Bukannya dia minta dibaptiskan supaya dia bisa beriman. Tidak demikian. Lalu saudara, siapakah sida-sida Ethiopia yang dimaksudkan di sini? Sida-sida, saudara, adalah pejabat istana. Tetapi disebut sida-sida karena dia sudah dikebiri. Ya, jadi dia tidak bisa punya anak. Dia berasal dari Ethiopia, yang berarti juga dia bukan orang Yahudi. Ya, atau setidaknya bukan Yahudi asli. Tetapi ayat 27b menjelaskan bahwa sida-sida ini datang ke Yerusalem untuk beribadah. Artinya adalah sida-sida yang bukan orang Yahudi ini, tetapi mengikuti dan memahami dan mempelajari agama Yahudi. Berarti dia pengikut agama Yahudi, sekalipun dia bukan orang Yahudi. Dan dia tidak malu untuk menjadi pengikut agama Yahudi. Yang luar biasanya adalah dia bukan cuma sekedar ikut-ikutan, bukan cuma sekedar partisipan, tetapi dia adalah sungguh-sungguh mendalami. Dengan cara apa? Dia mempelajari. Ya, dia membaca dan mempelajari kitab suci orang-orang Yahudi, artinya Old Testament pada waktu itu. Nah, ada beberapa teladan rohani yang kita bisa pelajari dan ikuti dari sida-sida ini. Pertama adalah dia tekun mempelajari kitab suci. Saudara, kalau dibandingkan dengan orang-orang Kristen pada zaman ini, saudara, ironis. Mengapa saya katakan ironis? Sida-sida ini dia belum percaya Yesus waktu itu. Dia sangat tekun belajar Alkitab, mempelajari kitab suci. Bahkan saat dalam perjalanan pun, lagi kian-kian, dalam perjalanan pun, dalam holiday pun, dia mempelajari Alkitab. Yang ironis, banyak orang Kristen udah bertahun-tahun. Kalau boleh saya katakan, orang Kristen udah karatan, saking terlalu lama jadi orang Kristen, tapi malas membuka Alkitab, apalagi mempelajarinya. Itu Alkitab ada sih, kalau cari. Ada di rumah, ada. Entar saya cari dulu ya, di mana cara taruhnya gitu.
udah di gudang, udah bukan, debuan gitu ya, nggak tahu simpan di mana kadang-kadang. Seperti itu. Nah, ketekunan dari sida-sida mempelajari Alkitab itu teladan pertama yang harus kita ikuti. Susah ketika saya naik mobil, maaf ya. Kadang-kadang itu mobil itu memang mobil sport ya. Yang paling saya nggak suka mobil mafia itu adalah saya mesti takut badan. Saya mesti jongkok, saya mesti merangkak masuk dalam mobil. Kenapa? Karena saya nggak bisa tekupat pinggang saya. Ya, karena itu mobil memang untuk anak muda, saudara, karena pendek banget. Tetapi saudara, kalau saya naik mobil dia, atau saya naik mobil Rainer, berkali-kali, kalau saya lebih suka naik mobil Rainer sebenarnya. Itu berkali-kali, setiap kali saya naik mobil mereka, selalu ada firman Tuhan yang diputar. Lagu rohani atau firman Tuhan, radio itu ataupun khotbah-khotbah, saudara. Nah, saya bersyukur kepada Tuhan karena sekalipun mereka di dalam mobil, mereka tetap dengar firman Tuhan itu. Dan mereka bukan sekali dua kali, tapi mungkin setiap kali kalau saya nggak ada pun, mereka tekun rindu terus dengar firman Tuhan. Artinya apa? Ini rahasianya yang saya percaya. Mengapa mereka bertumbuh secara rohani? Itu karena firman Tuhan yang mereka dengar, yang mereka pelajari setiap kali mereka, setiap hari, bukan cuma sekali dua kali, setiap hari mereka kemana, firman Tuhan mereka dengar. Itulah sebabnya mereka nggak komplain. Sekalipun mereka ibadah di tempat ini, yang kebaktiannya dalam bahasa Indonesia, yang jelas mereka nggak get it 100%. Mereka tuh bahasa Inggris, saudara. Rainer especially, yeah, it's very hard for him to understand Indonesian. For him, I believe he preferred to listen sermon in English, but he keep coming to this church, and I believe they not complaining because they have God's word every single day. Itulah sebabnya walaupun kebaktian bahasa Indonesia is okay, mereka tetap grow spiritual. Mereka tetap bertumbuh dalam iman. Dan satu lagi ini kesaksian Pak Wanto, saya nggak buat-buat, nanti bisa tanya langsung. Dia tuh nganterin roti ke Newcastle 3 jam perjalanan, saudara. Tetapi sepanjang perjalanan yang dari jam 3 pagi itu, 2 jam, 3 jam itu, saudara, dia mendengarkan firman, dia mendengarkan lagu-lagu rohani. Dan itulah yang membuat dia bertumbuh secara iman. Dan gak pernah kendor dalam pelayanan. Dia gak pernah berhenti untuk melayani Tuhan atau gak punya semangat. Dia tetap berapi-api semangatnya. Kenapa? Karena dia mendengar firman Tuhan itu. Dia seminggu berapa kali ke Newcastle, Bang? 3 kali. Bolak-balik 3 jam, 6 jam, saudara. Selama 6 jam itu firman Tuhan, lagu-lagu rohani membuat dia bertumbuh dalam iman percaya. It's amazing, saudara. Oleh sebab itu bagi kita semua, kalau kita mau iman kita bertumbuh, jangan cuma datang hari Minggu dengan khotbah. Saya katakan jangan cuma hanya hari Minggu, tetapi harus rajin bersaat teduh. Istri saya selalu pagi-pagi kami dengar devotion, ya, 10-15 menit kita dengar firman Tuhan, lalu kita berdoa. Malam hari juga kita sama, ada renungan pagi, ada renungan malam. Di rumah, di perjalanan, di berpergian kita dengar firman Tuhan. Dan itu yang membuat kita bertumbuh. Yang kedua, tetap tekun membaca kitab suci sekalipun gak ngerti. Ini teladan kedua dari sida-sida ini kita perlu kita ikuti di ayat 31, saudara. Jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Ketika dia berkata demikian, dia lagi baca, saudara. Artinya sekalipun dia nggak ngerti, dia terus baca. Banyak
orang Kristen kalau ditanya kenapa nggak baca Alkitab, nggak ngerti, stop, nggak baca lagi, karena nggak ngerti katanya. Tapi sida-sida ini sekalipun nggak ngerti tetap baca, tekun membaca. Ironis kan, dia belum kenal Yesus. Saya katakan tadi dia belum kenal Yesus, tapi dia sudah melakukannya dengan tekun, baca walaupun tidak mengerti. Padahal saudara, kita harus akui, memang ada bagian-bagian Alkitab yang sulit untuk kita mengerti, tapi ada juga bagian yang lebih besar yang kita mengerti dengan mudah. Karena mudah sekali kata-katanya, karena cuma story. Perkataan-perkataan Tuhan Yesus itu gampang kita mengerti, saudara. Tuhan Yesus banyak pakai perumpamaan-perumpamaan yang make sense dan mudah untuk kita mengerti. Dan itu semua sebetulnya kita bisa pakai untuk bisa mengartikan atau mengerti firman Tuhan yang kita kurang mengerti atau sulit kita mengerti. Jadi harusnya kita nggak boleh stop. Sekalipun nggak ngerti, tetap baca. Nanti kan ada penjelasan-penjelasan dari kitab suci yang satu akan menjelaskan kitab suci yang lain, bagian kitab suci yang lain. Jadi Alkitab akan menjelaskan Alkitab juga. Karena apa? Karena saudara sekalipun nggak mengerti, kau terus baca, terus baca. Nggak pernah berhenti untuk membaca. Dan Roh Kudus yang ada di dalam dirimu akan menolong engkau. Sida-sida ini belum punya Roh Kudus karena dia belum terima Yesus. Itu pun dia ngotot untuk mempelajarinya. Dan saudara sudah punya Roh Kudus, tapi saudara bilang nggak ngerti lalu nggak baca. Sayang, saudara. Inilah yang kita harus pelajari dari sida-sida. Yang ketiga, rendah hati dan bersedia untuk belajar. Ini kita perlu teladani juga. Ini sida-sida itu pangkatnya tinggi, saudara. Pejabat. Kalau saudara di pemerintah eselon 1 kali, menteri, ya. Termasuk orang lingkar istana, yang nggak jauh dari raja, nggak jauh dari Presiden Jokowi, ya. Orang-orang dekatnya Pak Jokowi, mungkin Luhut kali ya, yang nggak pernah saudara jauh dari pemerintah penguasa, dan dia seperti itu, tapi dia tidak malu untuk mengakui bahwa dia nggak ngerti. Dia nggak ngerti bagian kitab suci yang sedang dia baca. Ini satu kerendahan hati, saudara. Pada saat kita kurang ngerti, jangan sampai ada di dalam pikiran kita, wah nanti orang anggap apa saya kalau saya dibilang nggak ngerti, iman saya dianggap lebih rendah dari orang lain. Atau kita merasa malu, oh takut orang lain bilang katakan saya ini bodoh. Jangan, saudara, jangan punya pikiran-pikiran seperti itu. Kita harus punya kerendahan hati untuk mau belajar dan kita mau diajar. Ketika punya kerendahan hati seperti itulah, makanya kita akan mengalami pertumbuhan secara rohani. Karena kita akui banyak yang kita belum mengerti, dan kita terus mau belajar dan terus mau diajar. Satu hal yang menjadi penghalang kita untuk kita bertumbuh secara rohani adalah kita nggak ada kemauan, kita nggak punya keinginan, kita malas untuk belajar. Dan kita malu untuk bertanya, malu untuk belajar. Kita merasa kita sudah lebih tahu dari orang lain. Ini saudara menjadi masalah kita, sehingga kita stuck, kita nggak bertumbuh secara rohani. Nah, sida-sida ini punya keinginan besar, meluap-luap keinginan untuk belajar dan tidak malu untuk diajar. Bahkan diajar oleh orang yang baru dia kenal, yang selama ini dia nggak pernah tahu, nggak pernah kenal, saudara. Oleh sebab itu saya menghimbau kita belajarlah, belajar untuk bisa rendah hati, belajar untuk punya keinginan, kemauan, kerinduan untuk belajar dan diajar oleh kebenaran firman. Tapi belajar dari orang-orang yang memang sudah kita percaya ngerti firman Tuhan. Jangan belajar kepada orang-orang yang juga lagi belajar, artinya yang nggak ngerti betul-betul. Akhirnya bisa jadi Kristen progresif dan kayak begitu ya.
Jadi kita mesti pelajari orang-orang yang solid dalam iman dan pengetahuan akan firman. Jangan cuma sekedar belajar dari orang-orang yang kita nggak tahu persis siapa sih sebenarnya dia. Latar belakangnya apa sih dia. Jadi kita perlu juga punya kepercayaan untuk siapa yang akan mengajar kita. Nah saudara, itu kita sudah pelajari tadi untuk sida-sida. Sekarang kita lihat tadi 3 teladan ya, dari sida-sida. Sekarang juga teladan dari Filipus. Pertama, kita belajar si Filipus. Peka, sensitif terhadap pimpinan Tuhan. Kata dari malaikat yang diperintahkan Tuhan supaya Filipus pergi meninggalkan orang-orang Samaria yang sudah bertobat karena pelayanan Injil yang dilakukan oleh Filipus. Dan dikatakan apa? Pergi ke jalan sunyi. Saudara, jangan kita bilang, oh jalan itu nggak berisik gitu ya. Kalau di city itu berisik jalannya, oh kesabep kali. Yang nggak berisik gitu. Bukan itu, saudara. Arti yang sesungguhnya dalam bahasa Greek itu adalah padang pasir. Bayangkan di tempat rame itu harusnya diberitakan Injil. Apa saudara mau pergi ke padang pasir untuk memberitakan Injil? Siapa yang mau dengar? Kalau mau mendengarkan di marketplace, tempat orang banyak berkumpul. Bukankah secara logika yang demikian, saudara? Tetapi Tuhan berkata, pergilah ke jalan sunyi, pergilah ke padang pasir. Loh, kok padang pasir sih? Bayangkan saudara, dia harus pergi meninggalkan sekian banyak orang yang sudah bertobat karena penginjilan yang dilakukan, pergi ke tempat padang pasir yang gak ada manusianya. It is not logic. Gak masuk akal pikiran orang sehat. Ini menunjukkan pimpinan Tuhan seringkali gak cocok, bertentangan dengan logika pikiran kita. Tetapi yang herannya, Filipus tidak membantah, tidak bertanya, tapi cuma taat. Saya mau tanya, saudara lebih suka datang ke kebaktian yang penuh dengan orang dan khotbahnya luar biasa menurut saudara, dan pendetanya ganteng, atau saudara datang ke gereja yang kecil yang musiknya juga kadang-kadang ngaco dan juga sound systemnya kadang-kadang buing-buing dan juga sepi pengunjung? Saudara mau pilih yang mana? Halo? Nah, ini Ibu Susi, ini Filipus. Dia pergi ke tempat yang sepi. Tapi kalau rata-rata orang yang punya pikiran sehat, dia nggak mau ke tempat yang sepi, mau ke tempat yang rame. Karena disitulah ada sesuatu excitement. Crowd attract crowd. Kemarin ini saya pergi sama istri saya ke Burwood. Saya bilang, wah, hari Jumat kan kita nggak jadi marital counseling, kan hari Kamis udah. Kan saya sama Rena sama Novia kita lagi marital counseling. Tapi biasanya hari Jumat. Nah pas hari Jumat nggak bisa Novia, bisanya hari Kamis. Jadi saya hari Jumat free. Tadinya mau ke tempat kunjungan ke tempat Rudy, tapi persis Jumat itu paginya Jessica melahirkan. Jadi saya tunda ke minggu depan ini. Lalu saudara saya bilang, nah kita nggak ngapain nih bang? Emang anak kita aja bisa indohoy. Emang ini cuma Firman Raynor doang yang bisa happy-happy sama pacarnya, sama istrinya. Kita juga mau dong, ya kan? Biar udah tua-tua juga, ya kan? Lalu kita jalan-jalan tuh di Burwood. Itu ada tempat-tempat yang bagus. Lalu kita makan, ada hot plate ya, atau apa namanya. Nah kita cari tempat yang rame. Kalau ada tempat sepi, pasti makanannya nggak enak. Dan rupanya benar di hot plate itu atau hot soup itu banyak gratisannya. Pantesan rame. Jadi supnya cuma $6 dihargain berapa? Tapi
Tapi ada nasi goreng, ada mie goreng, ada mantap, itu gratis. Nah yang saya cari gratisnya saudara. Jadi kita punya istri makan cuma $32 berdua, tapi kenyang banget. Karena banyak gratisannya. Pantesan rame, saya bilang. Nah artinya saudara, ketika kita mau berkunjung ke satu tempat, entah mau makan, atau mau ke gereja, carinya tempat yang rame. Tapi Filipus disuruh ke tempat yang sepi. Harusnya protes loh dia. Tapi dia nggak protes. Dia taat. Yang kedua, dia taat dan Tuhan pimpin pelayanan. Kalau disuruh pilih Pak Robi, saya yakin Pak Robi nggak mau ke tempat ini. I believe so. Pak Robi lebih suka ke gereja yang ramai dong, yang jemaatnya banyak dong. Ya kan, itu kan lebih tertarik. Kayak kemarin ini Pak Robi kasih kesaksian di mana? Gunung Sari ya. Saman Budi ya. Wah dia main musik di sana. Ada rekamannya, cuma saya rekaman ngaum-ngaum, jadi dia nggak pakai rekamannya, dia langsung nyanyi. Tapi artinya dia diminta di sana kalau bisa tiap bulan. Wah saudara, kalau nggak inget sayang sama saya, sayang sama Gigi IC, dia udah pergi kali. Atau dia udah sembuh, dia pergi kali dia ke tempat yang ramai. Tapi dia enggak, saudara, kan dia tahu Tuhan sudah di sini. Amin. Jadi kita harus taat. Taat kepada pimpinan Tuhan. Dan begitu kita taat pimpinan Tuhan, Tuhan akan pimpin terus dalam pelayanan kita. Ketika Filipus taat, Tuhan pimpin pelayanan selanjutnya. Dan di sini kita belajar kunci yang menentukan mengapa Tuhan terus pimpin hidup kita dan pelayanan kita. Karena kita mau taat. I want to obey you, Lord. And God will lead you in your path. Tuhan akan pimpin perjalanan kita ketika engkau mau taat akan firman-Nya. Nah sebaliknya kalau engkau tidak mau taat, kita dibiarkan walk by yourself. Tuhan membiarkan kita berjalan tanpa pimpinan, tanpa arahan. Kita boleh berjalan di tempat yang ramai. Kita boleh melayani di tempat yang ramai, tapi tidak ada pimpinan Tuhan di situ. Karena engkau mau ke situ, by yourself. Tetapi ketika engkau memilih di tempat yang sepi, tapi ada Tuhan di sana, Tuhan pimpin engkau melangkah ke tempat itu. It means that God will lead you in that place. God will be with you in that lonely place because He is present there and He will be with you. Pak Herman tuh orang pintar. Pintar banget. Apa juga dia bisa. Jadi kuli bangunan juga bisa. Ya, apa juga bisa dia. Komputer, internet, apa juga ngerti dia. Mengapa dia mendukung pelayanan saya? Karena ada sesuatu. Karena dia tahu pimpinan Tuhan. Pak Roy, ngapain bela-belain saya? Melayani di tempat yang sepi kayak begini. Karena dia tahu, I'll do this because of God. Ketika motivasi kita melayani karena Tuhan, disitulah kita dikuatkan. Karena dia tahu persis ini pimpinan Tuhan yang saya melayani. Dan Tuhan membawa Filipus bertemu dengan sida-sida Ethiopia dan beritakan Injil kepada satu orang saja. Di tempat sepi di padang pasir. Satu orang aja. Bukan rame-rame. Dan saya bersyukur kalau di tempat ini satu orang bertobat. Dan dia calon hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Luar biasa tempat ini. Haleluya. Dan saya merindukan di tempat ini lahirlah hamba Tuhan sejati. Saya nggak perlu terlalu banyak jemaat kalau cuma untuk rame-rame ini. Tapi penuh dengan jemaat yang punya motivasi dalam melayani Tuhan. Motivasi untuk membawakan Injil. Motivasi untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Yesus. I need you because of that. Dan saya bersyukur sama Pak Yonatan, dia dipakai Tuhan untuk melayani tempat ini. Dan I make him special. Makanya saya jemput dia.
Saya bilang, you are special before God, and you are special before my eyes. Karena memang semua kita special, saudara. Di depan Tuhan, you are special. Karena itu Yesus mau mati gantikanmu, karena kau special. Dan yang ketiga, memberitakan Injil. Ini dilakukan oleh Filipus. Dia bukan enak-enakan, saudara, di padang pasir, lihat panorama indah, ya, lihat apa sesuatu yang indah-indah di padang pasir, atau padang pasir indahnya apa ya, saudara? Tapi bukan kia-kia, saudara. Tetapi dia ada tugas mengabarkan Injil. Dan itu yang dia lakukan. Ayat 32 sampai 33 itu kutipan dari Yesaya 53 7b sampai 8a. Tapi versinya ini Septuaginta, yaitu Perjanjian Lama yang sudah ditranslate ke bahasa Yunani. Jadi kalau saudara mau tahu, Old Testament itu semuanya dalam bahasa Hebrew, Ibrani. Tapi disebut Septuaginta karena Old Testament itu ditranslate ke bahasa Yunani, Greek. Septuaginta ya, Septuaginta. Lalu ke 32-33 dikatakan dalam firman Tuhan di sini. Seperti seekor domba yang dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang bergunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Tapi perhatikan kalimat berikutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Yang 53, Yesaya 53, itu kata-kata yang terakhirnya itu berbeda. Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil. Dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Artinya, saudara, memang beda. Dalam translation itu nggak sama. Nah, sida-sida itu bertanya kepada Filipus, aku bertanya kepadamu tentang siapakah Nabi berkata demikian, tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Maksudnya Nabi Yesaya di sini. Dia berkata tentang siapa sesungguhnya. Dan pada waktu menjawab pertanyaan, Filipus sebenarnya bisa menjawab dengan dua hal. Pertama, menjelaskan pertanyaan itu dan tidak mengabarkan Injil. Dia bisa berkata, oh Nabi itu berkata tentang dirinya sendiri. Oh Nabi itu berkata tentang Yesus Mesias. Atau dia berkata itu yang Septuaginta itu salah terjemahan. Septuaginta, sesuatu ngomongnya. Septuaginta itu salah terjemahan. Dia bisa mengatakan demikian, saudara. Tetapi Filipus tidak melakukan soal-soal seperti itu. Dia tahu sida-sida ini belum percaya walaupun punya hati, tapi dia belum percaya Yesus sebagai Mesias dan Tuhan. Itulah sebabnya dia nggak mau berdebat soal hal-hal yang lain. Yang dia perdebatkan atau yang dia persoalkan adalah Injil. Bukan soal perbedaan translation, bukan soal yang lain-lain, enggak. Jadi saudara, pertanyaan sida-sida itu cuma batu loncatan untuk menjelaskan Injil kepada sida-sida. Nah, itu suatu teladan yang dari Filipus yang perlu kita ikuti. Pada waktu kita ditanyai oleh orang-orang Kristen KTP atau orang-orang kafir, jangan cuma asal jawab. Ya. Kita harus arahkan semua jawaban-jawaban atau pembicaraan kita itu untuk memasukkan Injil kepadanya. Misalnya kita ditanya, pada waktu Tuhan Yesus ada di dalam kuburan, Tuhan Yesus itu sesungguhnya ada di mana sih? Dia punya rohnya itu ada di mana? Rohnya itu ada di surga atau rohnya ada di neraka? Nah, saudara, kalau ketika ditanya pertanyaan semacam ini atau seperti itu, kita tidak perlu berdebat Yesus itu di mana, saudara. Nggak perlu diperdebatkan soal itu. Yang kita bisa pakai pertanyaan itu ada satu batu loncatan untuk bisa memberitakan Injil. Jadi Injil itu jauh lebih penting daripada masalah menang atau kalah dan perdebatan. Injil itu lebih penting, saudara.
sehingga mereka bisa mengerti siapa Yesus, dan mereka pun bisa percaya beriman pada Yesus. Nah, sekarang kita masuk dalam yang terakhirnya, hasil penginjilan, iman dan baptisan. Nah, sida-sida itu yang meminta dibaptis. Kita perhatikan di sini, setelah penginjilan dilakukan, bukan Filipus yang desak-desak, ayo dong baptis dong, kamu udah percaya, ayo dong. Bukan dia yang ngojok-ngojokin ini si sida-sida supaya mau dibaptis, sudah, bukan begitu. Nah, sekarang ini banyak hamba Tuhan yang senang desek-desek jemaatnya tuh, ayo baptis dong, baptis ulang. Ya, dilayani harus bisa dibaptiskan kembali. Ini saudara, ini kurang dalam pengertian tentang baptisan, iman dan keselamatan. Baptisan kalau memang bisa menyelamatkan seseorang, kita memang harus mengengkar semua orang dibaptiskan atau dibaptis ulang-ulang, nggak apa-apa. Karena memang baptisan itu menyelamatkan. Tetapi saudara, nggak begitu. Karena baptisan itu tidak bisa menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah imanmu kepada Yesus. Dan itulah sebabnya bukan baptisan yang harus kita kejar, tapi pekabaran Injil itu yang terus kita lakukan. Masalah dibaptiskan atau tidak dibaptiskan nggak perlu kita persoalkan, nggak perlu kita perdebatkan. Kalau dia mau terima Yesus, dia mau jadi orang Kristen, baru kita kasih penjelasan mengapa dia perlu dibaptis. Tapi tidak perlu didesak untuk harus dibaptis, nggak perlu. Kalau dia sungguh-sungguh percaya, dia akan minta sendiri. Dia mau sendiri, saya mau dibaptis dong, gitu. Karena saya sungguh-sungguh percaya Yesus Tuhan juru selamat saya. Nggak perlu paksa-paksa orang, saudara. Nggak perlu. Nah, sebagai hasil penginjilan Filipus, sida-sida mau percaya, dia yang minta dibaptis. Yang minta itu bukan Filipus, tapi sida-sida itu sendiri yang mau dibaptiskan. Nah, sekarang kita masuk Filipus membaptis sida-sida itu. Lalu bagaimana caranya Filipus memberikan baptisan? Apakah baptisan di sini adalah baptisan selam? Nah, ini pertanyaan yang semua seringkali ditanyakan dan seringkali diperdebatkan. Nah, kita akan pelajari sekarang secara mendalam. Pertama, ayat 36. Dikatakan ada air. Tidak disebut ada sungai. Ya, tidak disebut kata ada sungai, tapi ada air dikatakan. Dalam bahasa Yunani tihudo. Ya, bahasa aslinya, bahasa Yunani tihudo. Hudor itu artinya air, water. Ti itu berarti a certain, tertentu, amount, a certain amount. Ya. Dalam Alkitab King James Version-nya, atau bisa juga berarti some atau sedikit air. A certain or some of water. Lalu kemudian bagian yang artikan some water ini jelas menunjukkan air itu cuma dikit. Itu bukan sungai, bos. Nggak mungkin baptis selam. Karena itu bukan sungai, itu airnya dikit. Cuma aliran stream water, little bit water. Dan nggak bisa diselam, mau diselam apanya, orang cuma air dikit. Ya. Lalu ada Charles Hodge mengatakan demikian. He was traveling to the distant part of the country towards Gaza when Philip joined him. And as they went on their way, they came unto a certain water, epithudo, to some water. There is no known stream that in that region of sufficient depth to allow of the main immersion of man. Jadi sudah diselidiki di tempat perjalanan Filipus itu, enggak ada sungai yang memungkinkan orang bisa diselam. Itu maksud perkataan dari Charles Hodge. Karena dia sudah survei juga, dia sudah selidiki, dia sudah teliti daerah itu, enggak ada, padang pasir. Di tempat yang sepi itu padang pasir ada sungai? Bukan, tuh water.
water, a little bit stream water. A little bit water, some water. Nah, saudara, sekarang kita perhatikan ayat 38 dan 39. Ayat 38, turun ke dalam air, dalam NIV translation, went into the water. Lalu ayat 39, keluar dari air, came up out of the water. Kalau kita secara sepintas saja, ini artinya mendukung baptisan selam. Tapi kalau kita pelajari lebih teliti, ada dua penafsiran di sini. Turun ke dalam air dan keluar dari air ini. Tafsiran pertama, sida-sida itu betul-betul direndam seluruhnya dalam air, lalu keluar dari air. Tafsiran kedua, sida-sida itu masuk ke dalam air, tapi hanya sebatas kaki atau paha, lalu keluar dari air. Nah, gereja yang pro baptisan selam pasti mempercayai tafsiran yang pertama. Tapi tafsiran ini justru nggak mungkin. Nggak mungkin diterapkan atau terjadi. Kenapa? Mari kita pelajari. Ayat 38 berkata, keduanya, yaitu Filipus dan sida-sida itu turun ke dalam air. Turun ke dalam air. Baik Filipus maupun sida-sida itu. Ayat 39, mereka dua-duanya keluar dari air. Nah, sekarang kita pakai logik kita ya. Kalau ayat 38, 39 dikatakan diselam, direndam total, maka itu juga berlaku bagi Filipus. Orang yang membaptiskan juga nyelam juga. Sama-sama ditenggelamkan dalam air. Nah, ini jelas nggak mungkin kalau pendetanya ikut nyelam bareng. Pernah nggak saudara melihat pembaptisan dengan cara immersion atau diselam? Pendeta jemaat yang dibaptiskan sama-sama menyelam ke dalam air. Nggak pernah ada, saudara. Ada juga cuma satu orang yang diselam, pendetanya nggak ikut celepang ke dalam. Kecuali dia masuk ke dalam tuh tenggelam, saudara. Dia jadi nyelamatin gitu. Ya, keburu kepleset jadi jatuh beneran. Jadi kalau yang biasa-biasa nggak mungkin pendetanya ikut nyelam. Oleh karena itu yang betul tafsiran yang kedua, yaitu mereka berdua masuk ke dalam air, tapi hanya merendam sebatas betis atau paha, lalu percik, lalu mereka keluar dari air. Karena nggak nyelam mereka. Kalau diselam, arti dua-duanya mesti nyelam, mesti immerse dua-duanya. Karena perkataan firman Tuhan demikian, saudara. Oleh sebab itu kita bisa memahami pembaptisan dilakukan Filipus terhadap sida-sida Ethiopia itu bukan baptisan. Bukan. Kalau saudara pelajari betul-betul, itu bukan baptisan salah. Artinya apa? Balik, kita nggak usah memperdebatkan. Saya berulang kali mengatakan seperti Filipus itu tadi, ada perbedaan ayat, nggak usah diperdebatkan. Bukan itu yang paling penting. Yang paling penting itu penginjilan, bahwa orang pada Yesus percaya. Itu yang paling penting. Dan saya juga berulang kali mengatakan, nggak pernah saya katakan baptisan harus dipercik atau baptisan harus diselam. Saya nggak mau fokus saya dalam pelayanan saya membuat orang terbelah-belah. Saya pro baptisan selam, saya pro baptisan percik. Enggak, saya nggak mau begitu. Saya bilang percaya pada Yesus, bahkan kau akan diselamatkan. Itu fokus saya. Oleh sebab itu saya berkata, mau baptis selam, silakan. Mau baptis percik juga oke. No problem and no issue. Karena dua-duanya ada di Alkitab. Baptisan selam ada di Alkitab. Baptisan percik ada juga di Alkitab yang tadi kita baca. Jadi karena dua-duanya itu ada di Alkitab, so what? Janganlah kita berdebat sesuatu yang nggak penting. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, banyak homework kita untuk kita bisa dipakai Tuhan dalam pelayanan lebih luas lagi.
Mengapa kita harus adu argumentasi di antara sesama kita, hanya mempersoalkan soal baptisan, hanya mempersoalkan soal bahasa roh? Yo, bahasa roh silakan. Tapi saya juga nggak mau harus semua bahasa roh. Saya juga nggak bilang begitu. Jadi mau bahasa roh boleh, nggak bahasa roh juga nggak apa-apa. Gereja ini bebas-bebas aja. Makanya saya mau katakan di gereja GGIC, kita tidak akan ikut kemana-mana. We are. Kita punya doktrin kita sendiri, pemahaman sendiri sesuai dengan kitab suci. Mau dibaptis Islam? Boleh. Mau dibaptis percik? Boleh. Tetapi yang percaya, Yesus, percaya nggak kau sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Allah Tritunggal. Nah, kalau percaya Allah yang lain, Allah yang ngaco-ngaco, ya sorry, kita nggak begitu di sini. We believe God, Father, Son, and Holy Spirit. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, biarlah firman Tuhan menolong kita, supaya kita rapatkan barisan kita bersama. We are in Jesus. We are brothers and sisters in the body of Christ. Marilah kita melayani Tuhan tanpa mempercakapkan perbedaan di antara kita. Karena apa yang kita perdebatkan itu semuanya ada dengan kita. Dan sampai di surga, males kan kalau kita ketemu teman kita. Kamu dibaptis Islam, masuk surga juga. Kamu baptis masjid, masuk surga juga. Ya, dari bumi kita berdebat capek-capek, di sini semua diterima tuh. Capek deh. Ya kan, saudara di bumi bermusuh-musuhan. Wah, ini gereja GBI, ini gereja GKI, ya udah kotak-kotakan sendiri. Nggak di surga ada GBI juga, ada GKI juga, ada Katolik juga, semua ada di situ. Saudara pusing di muka bumi untuk berdebat untuk hal-hal nggak penting. Jelaskan Bapak Ibu Saudara, dan biarlah gereja Tuhan isi bersatu bersama-sama. Whatever you are, we are in Jesus. We are one in Christ. Mari kita